Selain pesona alam dan tradisi, Pulau Bali juga menawarkan petualangan seru dan memacu adrenalin. Cocok untuk menepi dari kenyataan selama mengisi libur panjang. Salah satunya zipline. Nah, yang menarik dari zipline ini sebenarnya hampir sama kayak flying fox. Tapi kalau flying fox kan bawahnya biasa aja tuh. Kalau ini, lihat sendiri kan itu deburan ombaknya yang buat deg-degan. Waduh. Saat melaju, jantung saya berdebar cukup kencang. Tubuh seperti tertarik dan terbang melayang. Meski membuat tegang, sepanjang jalur saya disuguhi view laut yang memukau. Suara gemuruh ombak terdengar jelas, menambah sensasi dan semakin mendebarkan. Sensasi pertama itu emang paling deg-degan sih, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Tapi begitu udah meluncur, bes. Kayaknya gue mau coba lagi. Pengalaman pertama begitu menguras keberanian. Namun, pacu adrenalin ini cukup membuat saya ketagihan. Coba kedua kalinya sumpah rasanya tetap sama. Pertamanya deg-degan, kedua swing. Buat yang suka alam bebas, saya ajak kalian menikmati segarnya air terjun di Sukasada. Destinasi eksotis yang wajib didatangi saat berkunjung ke Bali. Oh itu ya? Udah kelihatan tuh. Widih! Wah, nah sekarang aku lagi ada di Aling-Aling Waterfall nih, di Buleleng ini ya. Waduh, bagus banget tuh di belakang. Benar-benar dingin air di sini. Saya datang saat pagi dan matahari belum bersinar terik. Makanya air masih terasa dingin. Tapi siapa takut? Kami justru menikmati berenang dikelilingi pemandangan yang indah ini. Nah, setelah tadi kita berenang-berenang, kita mau nyoba ini. Itu ada permainan menarik di Aling-Aling Waterfall ya, itu sliding. Nah, dari situ, belum sampai situ. Seru banget ya. Ini dia salah satu daya tarik di air terjun Aling-Aling. Kami bisa mencoba wahana alami. Sekarang giliran saya. Meski lintasannya pendek, sliding ini seru buat dicoba. Ini yang udah saya tunggu-tunggu. Water sliding dari ketinggian 7 meter. Wahana ini terbilang ekstrim, sehingga harus dipastikan keamanannya. Pakai pelampung dan mesti didampingi ahli.
nyemplung ke air seger. Magnet Bali tidak hanya alamnya yang memukau. Tradisi yang tetap hidup adalah daya tarik lain saat kita berkunjung ke pulau ini. Halo, hai. Waduh, seru banget ya. Nah, sekarang saya berada di Desa Leh dan mereka ini melakukan tradisi gulat garam ya, gulat garam dari Buleleng. Jadi mereka sedang melakukan ritual yang mana mereka berterima kasih kepada dewa atas hasil laut yang melimpah. Tradisi ini disebut Uyah Bali. Ritual yang biasa digelar sebelum memulai pembuatan garam sebagai wujud syukur para petani garam kepada Dewa Baruna, sang penguasa laut. Ini artinya apa Iya. nih? Kenapa saya harus dikasih garam? Simbol dari selamat datang. Oke, wow. Dan harmonis dengan alam. Oke, berarti saya sudah diterima ya Iya, di sini siap. untuk mengikuti ritual Siap, Uyah siap, Bali ya. siap. Iya, mantap. Salah satu keunikan dalam tradisi ini, selama prosesi berlangsung lidah harus dijulurkan. Sebuah gerak tubuh yang menjadi simbol karma. Selama hidupnya, manusia akan mendapat karma baik atau buruk tergantung dari perkataannya. Puncak ritual ditandai dengan gulat garam, yaitu berduel satu lawan satu. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, gulat garam. Benar-benar seru. Meski awalnya sempat deg-degan, tapi ternyata saya bisa mengalahkan semua lawan. Ritual ini selain berterima kasih dengan alam tapi juga menyatu dengan alam semesta. Gimana nggak nyatu nih? Lumpur semua. Sekarang waktunya saya ikut membuat garam. Bahan utamanya adalah air laut. Diambil dengan alat yang diberi nama sene. Ya, dan yang menarik di sini adalah jadi lumpur ini udah tercampur dengan air garam. Jadi kadar garamnya akan lebih banyak ya, Pak ya? Betul, betul sekali. Oh, Sehingga hasilnya kita melimpah. melimpah. Waduh, sehat banget nih garamnya. Terus diapain lagi nih, Beli? Ya masih diinjak. Oh, ini diinjak-injak? Ya terus, biar menjadi rata, Hah? sehingga permukaannya rata dan hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke, berarti saya injek-injek nih ya? Oke, saya akan Oke, bantuin dulu. saya injek-injek nih. Oke. Kegiatan menginjak ladang garam sangat penting agar lumpur dan air laut benar-benar menyatu, sehingga bisa menghasilkan garam terbaik. Lumpur yang sudah tercampur air laut kemudian didiamkan 2 hari hingga kering terkena terik matahari. Selanjutnya, tanah kering dipindahkan ke dalam tinjung dan kembali diinjak-injak. Setelah diinjak-injak selama 15 menit, kontur tanah akan jadi padat sehingga menghasilkan tetesan yang jernih jika diberi air laut. Jadi ini airnya udah dimasukin di sini sama Pak Gede. Ini ditunggu berapa lama, Pak? Ini ditunggu semalaman Semalaman? dan dalam waktu semalam itu airnya ini akan menetes turun dari tinjung. Ini alat ini namanya tinjung. Akan turun menetes ke jadi itu namanya bertinjung. Oke. Ke gerobong air yang udah jadi nih ya, Pak ya. Di
kelapa yang namanya palungan. Oke. Setelah gerombong air penuh, tinggal dipindahkan ke palungan atau cetakan garam dari batang kelapa. Nah, di sini udah banyak banget nih palungan-palungan. Jadi air yang tadi udah didiamin sehari itu, terus dituangin di sini untuk dijemur ya, Bli? Betul. Jadi itu, ini dituangin, terus habis itu ini airnya ini dijemur di atas palungan ini selama berapa hari, Bli? Dengan cuaca yang bagus akan menjadi garam selama 3 hari. Oke, udah jadi nih ya, Bli ya? Langsung udah. ya? Waduh. Jadi garam bambu ini. Nah. Masih asin lah. Rasa garam. Garam buleleng merupakan salah satu yang terbaik di Pulau Bali karena melalui proses yang tidak mudah dan cukup panjang. Jadi saya nemuin air terjun ini.